Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Penyu Bening dari kelompok 6 akan menerangkan tentang penelitian agama dan penelitian keagamaan. Langsung saja kita masuk ke pengertian penelitian agama dan penelitian keagamaan. Penelitian agama adalah sebuah usaha untuk mengkaji pokok ajaran, sejarah perkembangan, dan tingkah laku orang yang beragama menurut pandangan agama itu sendiri, sehingga tidak mungkin penelitian agama terhadap suatu agama tertentu itu dilakukan oleh orang yang tidak mengerti agama itu sendiri. Penelitian agama dapat berupa penelitian naskah primer yang berupa penelitian kitab suci. Penelitian ini biasanya bermaksud meneliti kitab suci mengenai suatu tema tertentu, umpamanya mengenai sifat Tuhan, lingkungan hidup, dan keluarga berencana. Pengertian penelitian keagamaan. Penelitian keagamaan adalah penelitian hidup keagamaan, yaitu penelitian terhadap praktik-praktik ajaran agama yang dilakukan oleh manusia secara individual dan kolektif. Penelitian keagamaan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, perilaku individu dan hubungan dengan masyarakat yang didasarkan atas agama yang dianutnya. Yang kedua, perilaku suatu masyarakat atau komunitas, baik perilaku politik, budaya, maupun yang lainnya yang mendeskripsikan dirinya sebagai penganut suatu agama. Yang ketiga, yang terakhir, ajaran agama yang membentuk peranata sosial, corak perilaku, dan budaya masyarakat beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Imro'ati Saadah, NIM 2519050. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan penelitian agama dan penelitian keagamaan. Penelitian agama dan penelitian keagamaan, letak perbedaannya ada dua pokok. Penelitian agama dapat dikaji dari beberapa sudut pandang, yakni teologis, historis, komparatif, dan psikologis yang sasarannya adalah agama sebagai doktrin. Sementara sistem penelitian keagamaan adalah sistem sosiologis, yakni suatu aspek organisasi sosial dan hanya dapat dikaji secara tepat jika karakteristik itu dapat diterima sebagai dasar berpedoman yang sasarannya adalah agama sebagai gejala sosial. Penelitian agama lebih berfokus kepada agama sebagai doktrin, pintu bagi pengembangan yang sudah ada, yang pernah merintisnya, yang objeknya adalah substansi agama Islam, yakni kalam, fikih, akhlak, dan tasawuf. Adapun penelitian keagamaan berfokus kepada agama sebagai gejala sosial. Kita tidak perlu membuat metodologi penelitian itu tersendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Alizar, NIM 2519057. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pendekatan-pendekatan penelitian agama dan keagamaan beserta contohnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pendekatan-pendekatan dalam penelitian agama ataupun keagamaan. Nah, ada 5 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan sejarah. Nah, pendekatan sejarah itu apa sih? Jadi, pendekatan sejarah itu memahami sebuah peristiwa yang terkait dengan agama, baik yang menyangkut ajaran maupun realitas empiris sehari-hari pada masa lalu, apa yang terjadi pada masa sekarang, hubungan antara keduanya, yang kemudian semua itu digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang dihadapi oleh umat saat ini maupun yang akan datang. Nah, yang kedua adalah pendekatan sosiologi. Sosiologi itu adalah
Sesuatu ilmu atau cabang ilmu yang mempergunakan observasi, eksperimentasi, dan komparasi sebagai metode untuk memahami realitas. Jadi, orang akan menyelidiki realitas dari berbagai jenisnya dan mulai pula menyelidiki secara rasional asal-usul suatu kejadiannya. Kemudian, pendekatan yang ketiga adalah pendekatan sejarah sosial. Nah, pendekatan sejarah sosial itu adalah kombinasi dari pendekatan sejarah dan pendekatan sosiologi. Kemudian muncul sebagai pendekatan baru yang disebut dengan pendekatan sejarah sosial. Kemudian, sejarah sosial itu apa sih? Yaitu melihat sesuatu secara totalitas dengan mengupas tuntas struktur sosial, mobilitas sosial, dan hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat. Kemudian, pendekatan yang keempat adalah pendekatan antropologi. Nah, antropologi itu adalah cabang ilmu pengetahuan sosial yang memusatkan kajiannya pada manusia yang distigmatikan sebagai makhluk berbudaya. Nah, jadi dengan kata lain, antropologi ingin memperoleh penjelasan dari pertanyaan bagaimana agama dapat dianggap sebagai pedoman dan pengarah bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Selanjutnya, pendekatan yang terakhir adalah pendekatan psikologi. Nah, pendekatan psikologi itu adalah pendekatan terhadap peristiwa atau pengalaman kejiwaan individu yang terkait dengan rasa agama atau keagamaannya, atau yang disebut juga dengan religiosity. Kemudian nilai rasa agama sangat berpengaruh terhadap bentuk persepsi, sikap, serta perilaku individu, baik dalam bentuk yang dapat dikategorikan sebagai sikap dan perilaku religius maupun yang bukan religius. Kemudian, contoh implikatif penelitian agama dan penelitian keagamaan. Yang pertama, contoh penelitian agama. Di sini saya akan mencontohkan penelitian tentang perbedaan soal air yang suci dan menyucikan. Yang kedua adalah penelitian hubungan agama dengan politik. Kemudian penelitian keagamaan, di sini saya mengambil 5 contoh, yaitu penelitian tentang peran kedatangan Islam di Indonesia dalam pengembangan budaya lokal. Yang kedua, penelitian tentang pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Yang ketiga, penelitian tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. Yang keempat, penelitian tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat. Dan yang terakhir adalah penelitian tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menjunjung kehidupan beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.